Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait lanjutan dari informasi sebelumnya, yaitu mengenai rekan-rekan ya atau honorer yang terdata di BKN, yang mana diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Jadi di sini kita akan menyampaikan bagaimana sih cara mengeceknya, apakah kita masuk dalam pendataan atau termasuk masuk dalam database BKN atau tidak. Nah, sehingga kita bisa menjadi prioritas awal, teman-teman ya. Dan bagaimana jika peserta tersebut misalnya seperti dari guru swasta ya, yang tidak pernah diikutkan dalam pendataan. Nah, itu juga kita akan bahas sebagaimana pertanyaan dari rekan kita di kolom komentar channel ini. Oke, pertama-tama teman-teman ya, kita bisa lihat di sini di pendataan non ASN ini adalah link resmi dari BKN. Sebelumnya kita bisa mengecek, ada fitur di sini, teman-teman ya. Ada fitur di sini yang bisa kita gunakan untuk mengecek, di mana untuk mengecek diri kita masuk pendataan atau tidak, cukup menggunakan NIK, nomor KK, wilayah, dan tanggal lahir. Nah, teman-teman ya. Namun karena fitur tersebut di sini admin lihat hari ini sudah tidak ada, teman-teman ya. Nah, sudah tidak ada, dan pastinya teman-teman juga bingung bagaimana sih cara mengeceknya. Nah, jadi di sini admin akan sampaikan caranya sangat mudah. Kita cukup masuk di website resmi daripada instansi kita. Di sini admin contohkan, teman-teman ya. Ini dari Tanjung Jabun Barat. Nah, di sini jelas sekali kita lihat bahwa ada pengumuman hasil akhir. Kenapa dikatakan hasil akhir? Karena sebelum hasil akhir ini ada namanya hasil uji coba, teman-teman ya. Hasil uji coba. Namun yang fix masuk dalam pendataan itu adalah dari hasil akhir ini atau finalisasi pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah. Misalnya pemerintah mana, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan ini dipublikasikan oleh admin daripada BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini 16 Maret, teman-teman ya, 16 Maret 2023. Dan admin sedikit juga menyampaikan bahwa pendataannya itu dilaksanakan di tahun 2022 ya, pendataan ini. Nah, kita bisa scroll ke bawah, pengumuman nomor 800 BKPSDM 2022, karena ini dikeluarkan, teman-teman ya, pengumumannya, tentang hasil akhir atau finalisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kita bisa langsung download di sini atau membuka link ini untuk melihat daftar namanya. Oke, nah di sini sudah ada, teman-teman ya, tentang pendataan non-ASN. Nah, kita langsung bisa lihat di sini. Dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut. Pendataan non-ASN dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Bukan, teman-teman ya, pada waktu itu. Karena pada waktu itu beredar informasi bahwa pendataan ini adalah untuk menjadi ASN. Bukan seperti itu sebenarnya, teman-teman ya. Tujuan awalnya hanya untuk mengetahui data honorer. Namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pendataan tenaga non-ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.721 orang, sebagaimana terlampir dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat untuk Tanjung Jabung Barat, total THK 2-nya ada 73 orang yang masuk dalam pendataan, dan pegawai non-ASN, guru dan non-guru ini sudah termasuk ya. Ini 3.648, totalnya 3.721. Nah, ini sudah termasuk pemadam, ini sudah termasuk Satpol PP, teman-teman ya. Ini guru, ini sudah ada semua di sini 3.721. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa ini bukan untuk mengangkat non-ASN, namun ini salah satu cara untuk menjadi aparatur sipil negara dengan mendapatkan prioritas, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Anas di sini, teman-teman ya, bahwa yang terdata di BKN diangkat P3K, meskipun dengan tes. Nah, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada honorer pada waktu itu di Tanjung Jabung Barat, yang mana data yang tidak membuat akun ada 42 orang. Terus data yang tidak unggah dokumen, karena ini pelaksanaannya sama persis ketika kita mendaftar CASN ya, kita juga unggah dokumen, teman-teman ya.
Ini ada 77 orang yang tidak unggah. Terus ada yang tidak melakukan submit alias menyelesaikan pendataannya, ada 86 orang. Nah, ini 31 Oktober 2022. Nah, di sini kita lihat daftar finalisasi tenaga honor kategori 2 dan tenaga non ASN Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022. Nah, ini ada nomor registrasi THK2-nya, ada nama peserta, tanggal lahirnya, ada nomor registrasi, terus atau kode ya, ada unit kerjanya, ada jabatannya. Nah, di sini untuk THK2 kita lihat totalnya ada 73 orang, teman-teman ya, di Tanjung Jabung Barat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada penjaga sekolah khusus THK2, ada guru kelas, ada guru agama, tenaga kebersihan khusus THK2, guru tidak tetap, guru kelas, tata usaha. Jadi di sini guru dan non guru. Nah, teman-teman ya, guru dan non guru di sini ada. Oke, ini ada 73. Sedangkan untuk non ASN-nya ini cukup banyak, teman-teman ya. Ini ada ratusan halaman. Di sini kita bisa lihat ada NIK peserta, ada tanggal lahirnya juga. Nah, terus di sini misalnya nama Yandi Ashariga. Di sini dia unit kerjanya pada saat dilakukan pendataan itu di BKPSDM, jabatannya sebagai operator sistem aplikasi. Terus ada Muhammad Nurdin, dia unit kerjanya di Satuan Polisi Pamung Praja, jabatannya staf Banpol PP. Terus di sini ada Jasilatul Rahmah, dia itu unit kerjanya di SDM 129 garing angka Romawi 5 di Bram Hitam Kanan sebagai guru kelas. Ini juga ada guru PAI Nur Aini Alia, ada tenaga administrasi. Nah, ini ada operator Nuzul Azmi dan seterusnya, teman-teman ya. Oke, ini administrasi surat. Nah, ini ada staf Banpol juga. Nah, selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah fix masuk dalam pendataan. Dan hasil dari pendataan di tahun 2022 ini, inilah yang diverifikasi kembali oleh BPKP bersama dengan BKN. Nah, itu yang pernah disampaikan oleh Menpad RB bahwa 2,3 juta honorer yang sudah didata itu kembali diverifikasi datanya. Seperti termasuk nama-nama yang ada di sini yang teman-teman lihat. Ini diverifikasi kembali datanya, apakah betul-betul orangnya ada dan bekerja sesuai dengan apa yang disampaikan di sini. Karena ini harus mencantumkan SPTJM pada waktu itu ya. Oke. Nah, terkait dengan beberapa jabatan di sini, nah kita mendapatkan kabar baik. Ini informasinya juga masih terbilang sangat baru, teman-teman ya. Ini terkait pendaftaran CASN 2024 yang mana akan segera dibuka. Dan untuk Sulawesi Selatan itu membuka untuk Satpol PP. Satpol PP di sini untuk Sulawesi Selatan menyiapkan formasi sebanyak 487 formasi P3K dan 95 CPNS. Alhamdulillah teman-teman ya. Ada P3K, ada juga CPNS, dan ini informasinya 17 Januari 2024. Pemprov Sulsel tengah menyusun formasi CPNS dan P3K yang akan diusulkan di tahun 2024 ini. Masing-masing OPD diminta untuk menyetor berapa formasi yang dibutuhkan kepada BKD Sulsel. Setelah itu BKD kirim ke pusat. Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Asis menyatakan pihaknya tengah menyusun formasi sebanyak 487 orang untuk P3K. Saat ini kami sementara menyusun formasi untuk P3K sebanyak 487 orang karena baru ada aturannya keluar sebagaimana tercantum dalam Permen PAN nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN. Permen PAN tersebut memberikan peluang untuk Satpol PP di P3K dan menomenklatur pengelola Trantibun untuk kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3. Jadi kalau di kalau Satpol PP itu minimal dia itu D3 yang relevan dengan tugas jabatan dan Pranata Trantibun. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan minimal SLTA atau sederajat yang relevan ya. Untuk formasi CPNS, Satpol PP akan mengusulkan ini ada juga untuk CPNS-nya, alhamdulillah ya. Sementara untuk CPNS kami mengusulkan untuk 95 formasi untuk jabatan pemula, fungsional pemula,
sesuai rekomendasi formasi jabatan fungsional di Satpol PP Provinsi Sulsel yang diberikan oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri. Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel dari fraksi PKB, Irwan Hamid, mendesak agar Pemprov Sulsel mengusulkan pengangkatan CASN untuk OPD Satpol PP. Ini aspirasi yang ingin kami luruskan. Ini terkait surat edaran Menpan RB yang ditujukan untuk merekrut P3K menjadi ASN. Ini aspirasi, tolong sampaikan ke gubernur terkait perekrutan Satpol PP, kata Irwan Hamid dalam rangka rapat Komisi C. Nah, ini ada usulan ya teman-teman ya, dari untuk merekrut P3K menjadi ASN. Ini usulan dari salah satu anggota DPRD teman-teman ya. Namun pada intinya informasi yang ada di sini bahwa Satpol PP itu formasinya disediakan untuk P3K dan CPNS dari pemerintah Sulawesi Selatan. Oke teman-teman ya, jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini dan teman-teman yang misalnya tidak masuk dalam pendataan atau mungkin tidak ditemukan datanya, di sini sudah ada informasi dari Menpan RB sebagai penutup dari video ini. Ini hanya sekedar mengingatkan bahwa bagaimana dengan honorer yang tercecer. Menpan RB Aswar Anas mengatakan akan dicarikan solusi. Namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada honorer yang masuk data BKN. Nah, seperti yang ada di sini teman-teman ya. Fokus di sini. Tapi bukan berarti yang tidak masuk dalam pendataan ini dibiarkan, karena di sini bahasanya dicarikan solusi. Oke. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.